Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan wawancara tentang materi tumbuhan yaitu di perkebunan cabai. Sebelum memasuki wawancara, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, nama saya Farkan Nasrullah dengan NIM 242180207. Saya Elisa Trimartiana dengan NIM 242180058. Saya Salsabila Nurkoimah dengan NIM 2421872. Saya Agun Takwani Esa Permata dengan NIM 241800054. Kita memasuki sesi wawancara. Langsung saja. Siapa? Saya Pak Azhari. Ya, di sini kami akan wawancara tentang apa sih tentang tumbuhan-tumbuhan yang ditanam oleh Bapak Har. Pertanyaan pertama adalah tanaman apa yang Bapak budidayakan? Ini untuk di perkebunan ini saya nanam pohon cabai. Jenisnya ini RM. RM itu rawit merah. Oke. Terus mengapa Bapak memilih tanaman ini? Satu ya, ini untuk di wilayah kita ini kan lagi saya uji coba ini di pertama kali. Kira-kira untuk lahan daerah kita ini bagus tidaknya ditanami cabai itu gimana gitu. Ternyata juga bisa bagus dan bisa berbuah. Oke, terus bagaimana cara Bapak memperbanyak jumlah tanaman pada perkebunan ini? Kalau untuk memperbanyak ya itu ada penangkaran bibitnya sendiri, Mas. Nanti kita beli bibitnya terus sesuai yang kita inginkan baru kita bikin lahan seperti itu. Oke Pak, langsung saja ya Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman khususnya cabai di sini itu pertama kesiapan daripada awal tanamnya. Jadi kita siapkan dulu dari pemupukannya, dari yang menggunakan pupuk kandang sama yang pakai ini namanya mes-mesan itu lah, ininya pupuk seperti itu dikombinasikan, terus kita tata baru ditanam. Terus setelah tanam ya ada perawatan juga dengan pupuk-pupuk organik juga. Kemudian kendala apa yang Bapak alami dalam penanaman tanaman? Bagaimana cara Bapak mengatasinya? Kendalanya dalam nanam cabai ini ya juga ada banyak penyakit juga, misalkan kayak ulat daun, terus macam-macam lah, ada ini juga jamur juga ada gitu. Penanganannya ya dengan penyemprotan itu ya pakai itu biar berkembangnya nggak terlalu intinya merusak gitu. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak meningkatkan produktivitas atau kualitas tanaman Bapak agar mendapatkan hasil yang maksimal? Untuk meningkatkan produktivitas itu kayak kemarin setelah musim penghujan kan kemarau, itu ya dengan rutinitas penyiraman, dengan istilahnya rutinitas penyemprotan juga untuk kesehatan daunnya, terus buahnya dengan rutin menyirami dan memupuk juga gitu, untuk meningkatkan hasil yang lebih baik ya, seperti itu. Kalau banyak buah tapi ternyata airnya kurang juga nanti buahnya akan kecil-kecil, nggak sempurna gitu. Terus selanjutnya, jenis cabai apa saja yang Bapak tanami? Apakah setiap Bapak bertani cabai selalu untung? Kalau cabai ini yang kita tanam ini cabai RM namanya, rawit merah. Rawit merah itu cabai kan ada ada beberapa jenis cabai, ada keriting, kita juga nanam keriting juga, terus rawit merah, terus ada yang cabai buah itu yang kayak tomat buah itu buat sayuran, itulah campuran sayuran itu ada, tapi kita nanamnya baru rawit merah sama keriting. Terus apa lagi tadi? Kalau masalah untung ya, untung. kalau
masalah untung rugi itu di setiap usaha memang beresiko. Karena resikonya seorang wirausaha atau usahawan itu cuma 3. Satu ditipu orang, kedua rugi, yang ketiga yaitu diambil nggak kebayar dengan harga yang murah, intinya seperti itu. Jadi kalau kita kebetulan ini kemarin belum berhasil karena harga di pasarannya nggak ngangkat, belum, sekarang malah tambah turun ini, nggak tahu kenapa. Mungkin karena di luar daerah kita juga banyak petani-petani cabai juga, sehingga hasilnya di pasaran itu melimpah. Karena hukum dagang, setiap banyak barang harganya akan turun. Kalau barangnya sulit nanti juga bisa naik. Ini mungkin panen raya lah seperti itu. Jadi semua petani alhamdulillah sukses dengan tanamannya sehingga menghasilkan panen yang melimpah, sehingga di pasaran harganya nggak masuk untuk operasionalnya itu. Ini untuk per hari ini cabai merah saja itu cuma sekitar 18.000. Untuk operasionalnya nggak masuk karena minimal kalau kita mau dapat istilahnya untung walaupun sedikit di angka 25.000. Ini untuk lombok keritingnya per hari ini cuma Rp6.000. Tidak sesuai dengan untuk beli obatnya. Kan harus setiap habis panen kita harus ngasih pupuk biar ada kesinambungan buahnya. Jadi untuk dengan harga segitu untuk beli pupuknya lagi untuk pengerjaan penyemprotan dan lain-lain nggak masuk. Tapi ya itu resiko orang usaha. Tetap harus semangat. Katanya seperti itu. Tutup. Baik Pak, mungkin cukup sekian yang bisa kami tanyakan atas jawaban yang Bapak kasih. Terima kasih banyak. Oke. Sama-sama. Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, hari ini kita akan menyiram tanaman cabai.